Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sani Sabrina di sini. Kali ini aku bakal sharing mengenai perlengkapan bayi baru lahir yang wajib banget dimiliki oleh para bunda-bunda yang lagi menunggu kedatangan buah hatinya. Nah, karena anakku sekarang sudah berusia 3 bulan menuju 4, jadi insya Allah apapun yang aku sharing kali ini itu adalah barang-barang yang worth it banget bunda-bunda miliki. Sebelum kita nonton ke video selanjutnya, ada baiknya bunda-bunda bisa like, komen, dan juga subscribe di channel aku ini. Terima kasih. Oke, jadi sekarang aku mau coba sharing terkait dengan perlengkapan ibu sama perlengkapan menyusui yang seperti apa yang wajib dipersiapkan ya. Jadi yang pertama, yang wajib juga kita punya itu adalah baju yang ada resleting depannya. Kalau aku tuh prefer kayak baju gamis gitu, bajunya gamis ya. Jadi ini tuh bahannya adem juga. Aku beli di Shopee. Kenapa harus ada resleting atau kancing depan? Karena kan nanti kita akan menyusui. Jadi kalau misalkan udah pergi-pergi, itu jadi gampang menyusuinya, tinggal buka aja kan. Terus kemudian aku punya gamis kayak tadi itu 2 buah. Lalu yang penting juga untuk para ibu-ibu gitu yang nanti insya Allah sebentar lagi akan memiliki bayi adalah daster. Ini dasternya tangannya pendek. Aku beli di Shopee juga, bahannya adem banget. Aku suka deh sama daster ini karena nyaman aja gitu dipakai, apalagi sekarang kan lagi di rumah aja ya, lagi musim corona gitu. Aku beli warna hijau sama warna orange, ada juga yang warna merahnya. Ini tangannya pendek semua. Jadi kalau misalnya si anak nangis atau si anak nanti minta nyusu, itu tuh gampang banget, tinggal dibuka aja langsung deh menyusui. Nah, hal yang penting juga yang harus dimiliki para bunda-bunda di sini itu adalah kerudung langsung. Aku ini nggak beli di Shopee, aku beli dekat rumah, harganya 35.000. Intinya sih kenapa harus ada kerudung langsung, soalnya pada saat nanti proses melahirkan kan itu agak ribet ya, atau pada saat lagi mau pergi kemana-mana terus anaknya nangis gitu, ribet banget kalau misalnya pakai kerudung segitiga kayak gini. Akhirnya aku coba siapin juga kerudung langsung, warnanya ada warna hitam sama aku punya warna krem satu lagi. Lalu kemudian itu untuk wardrobe yang wajib dimiliki sih sebenarnya. Kalau misalnya yang lain kayak celana hamil itu juga boleh, ataupun kalau misalnya nanti kan udah lahiran ya, jadi perutnya udah ngecil lagi. Jadi kalau celana sih sebenarnya kayak pakai celana biasa aja. Lalu kemudian ada ini perlengkapan apron gitu untuk perlengkapan menyusui nanti. Aku beli di Shopee juga. Ini sederhana banget, simpel banget sih sebenarnya. Jadi kayak tinggal dipakai aja gitu. Terus dibuka lagi. Yang penting kan nutup dada ya. Jadi kalau misalkan nanti anaknya minta mau nyusu gitu pada saat di luar ataupun pada saat kita pumping di kantor ataupun di tempat umum gitu, tuh pakai apron ini aja, jadi enak gitu. Lalu ini ada bedong, ini mereknya tuh Lil Swaggy, dia bahannya stretch gitu. Jadi bahannya tuh ada ukurannya S sampai XL kalau nggak salah. Aku beli di Shopee juga. Ini tuh kayak tinggal dipakai aja sama ibunya, dipakai gitu ya. Nah, dipakai kayak gini, nanti anaknya tinggal taruh sini. Enak banget jadi makainya karena gampang gitu loh. Dan aku beli yang warna pink soalnya anakku perempuan, jadi biar lucu gitu. Enak sih, ini adem juga sama bayi. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi jarang sih gendong bayi pakai bedong gitu. Lalu kemudian ada Softex maternity yang wajib dipersiapkan juga. Ini mereknya Softex, aku beli juga di Shopee. Intinya sih kalau misalkan nanti habis melahirkan kan kita nifas ya, jadi perlu pembalut juga nih. Kalau misalkan tapi ini kurangnya itu adalah nggak ada wingsnya. Tapi kalau misalkan mau pakai Softex biasa itu nggak apa-apa, beli aja yang 45 cm juga. Terus di sini ada tas pergi-pergi atau nanti tas yang akan kita pakai pada saat lagi proses melahirkan. Ini dari Nurture.
Ini warnanya warna abu gitu sih sebenarnya. Ini dapat hadiah dari teman-teman aku, terima kasih ya. Ini tasnya gede banget, ada cooler bagnya juga nih di bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan nanti mau pergi terus mau bawa asip gitu ya, enak banget. Nah terus kalau misalnya dibuka nih, ini tuh ada serutannya gitu, banyak banget buatannya. Dan yang paling penting lagi, karena aku bekerja ya, di tas ini ada tempat laptopnya. Jadi kalau misalnya mau kerja terus bawa anak juga nanti, atau mau bawa asip, itu gampang banget, tinggal pakai satu tas aja, jadi nggak ribet. Karena aku orangnya simpel-simpel aja gitu. Lalu di sini ada tas pumping. Kenapa aku beli tas pumping? Ini dari Allegra, aku juga beli di Shopee. Karena nanti aku kan kerja ya, jadi pada saat kerja kita harus pumping kan. Ya udah, jadi aku akhirnya beli, dan warnanya juga pink karena anak aku cewek. Jadi nanti si asipnya tuh ditaruh di sini, ada ice gelnya juga di dalamnya. Kalau di bagian atasnya tuh kayak tempat pumpingnya sih, terus sama apronnya. Ini bahannya enak sih, kayak apa ya, plastik tapi bagus deh, premium gitu si Allegra ini. Lalu pada saat kita nanti menyusui juga kan biasanya suka ini apa namanya, netes-netes gitu ya asinya. Kalau udah penuh banget kita harus nyediain breast pad. Aku pakai dari Pigeon, ini isinya 66 buah, aku juga beli di Shopee. Jadi kayak tinggal nempelin aja, nanti ada perekatnya gitu bun. Lalu setelah ada breast pad, ketika kita udah pumping ASI, kan kita harus naruh si asipnya ya. Aku pakai dua macam tempat gitu. Ada botol kaca, ini dari BKA. Aku juga beli di Shopee, warnanya biru tutupnya. Terus botol kaca gitu, ini ukurannya 100 ml. Nah, selain pakai botol kaca, karena mungkin ribet kalau misalkan dibawa di tas pumping ya, aku beli juga kantong asip itu. Nah, ini dari bermacam ukuran. Ada yang dari Natural Moms, itu ukurannya 100 ml. Lalu kemudian dari Natural Moms juga, ini ukurannya 120 ml. Lalu ada merek Berdi, ini ukurannya 150 ml. Kenapa dibeda-bedain? Soalnya tergantung nanti ketika kita udah pumping dapat asipnya tuh berapa. Misalkan 80, ya udah kita pakai yang si asipnya itu 100 ml, jadi jangan sampai 150 ml, kan sayang banget ya. Kalau misalkan nanti kita dapatnya tuh 130, baru deh pakai 150 ml, jadi pokoknya disesuaikan aja. Terus untuk pelancar asinya sendiri, aku tuh minum susu almond, ini dari Avis. Ini rasanya enak banget, ini rasa original, jadi almondnya itu kayak kental gitu kalau misalkan nanti diseduh. Rasanya macam-macam, tapi aku sukanya rasa original, jadi rasa almond gitu. Lalu kemudian dari Mama Bear, ini ada teh pelancar ASI bun. Nah ini teh pelancar ASI ini biasanya aku seduh setiap hari 1 kantong, biar si asinya tuh lancar ya, biar anak kita tercukupkan lah si asinya tuh. Rasanya kayak nggak jamu ya, tapi semacam jamu tapi bukan jamu. Enak deh bun, dicobain aja. Beli di Mama Bear, di Shopee juga kok aku belinya. Nah terus ada juga Zoya Milk, ini kayak semacam sereal gitu, oat milk. Itu kayak minuman serbuk kedelai dengan sereal gitu. Nah satu kantong ini isinya 10 saset. Biasanya aku juga seduh nih tiap hari, jadi tiap hari itu aku biasanya minum Zoya Mix, ya Zoya Mix ini ya. Lalu kemudian minum tadi Mama Bear yang teh pelancar ASI, sama aku minum susu almond, itu selalu aku minum tiap hari. Terus kemudian untuk botol si dedeknya nanti, aku tuh emang belinya waktu itu emang macam-macam gitu loh bun. Kenapa? Dari yang murah gitu sampai mahal, ya biar yang sesuai aja nanti sama si anak kayak gimana kan. Ini dari Pigeon, ini tuh yang bukan white neck ya, yang lehernya biasa. Ini yang kecil juga aku belinya 50 ml, belinya juga di Shopee aja. Terus ini aku beli yang white neck dengan si dotnya itu peristaltik gitu. Ya siapa tahu anakku, nggak tau lah cocok-cocokan yang mana. Ini 160 ml. Terus selain Pigeon, aku beli juga dari botol mereknya Nook. Nah
Ini harusnya tuh dotnya warnanya putih, cuma aku memang ganti jadi dot yang warna kuning karena ini lebih lunak gitu. Ini ukurannya 150 ml dan ada gambarnya ya, white neck juga. Lalu ada Philips Avent, ini untuk newborn juga. Ini lunak juga sih mam, direkomendasikan juga sama beberapa orang, sama beberapa temanku. Ini tuh ukurannya 125 ml. Terus aku beli, ini adalah botol yang paling mahal yang aku punya, ini dari Ola Baby. Aku nyiapin juga, ini tuh lucu gitu loh, tuh kayak bisa dipegang gitu, dipencet-pencet, lucu gitu, jadi aku belilah. Terus si dotnya juga lunak banget, tuh ini juga lunak banget, dan dia tuh dotnya bukan di tengah tapi di samping. Tuh lucu ya, warnanya pastel, jadi aku beli. Ini juga belinya di Shopee. Nah untuk alat pumpingnya sendiri, aku itu beli alat pumping Spectra 9 Plus. Jadi ini double pump. Ini ya, kiri kanan bisa langsung pakai alat pumpingnya. Aku udah review si alat pumping ini. Bisa bunda-bunda lihat di atas ini ya. Siapa tahu membantu kalau misalkan mau beli alat pumping gitu. Tapi overall aku suka banget kok sama si 9 Plus ini. Cepet gitu dan hisapannya kuat juga. Nah, alat yang satu lagi yang penting juga untuk perasipan gitu ya, atau perasian, itu adalah botol warmer. Nih, aku beli di Shopee juga, dan ini belinya merek Beer. Aku tuh suka banget sama warnanya, karena warnanya tuh putih pink. Ini aku buka ya. Lucu banget gitu loh bun. Ini dia. Ini kayak botol warmernya tuh bisa ngangetin 2 botol sekaligus, terus tinggal ditutup aja, dicolok, terus tinggal diputar. Nanti pilihan itu ada 4, ada menghangatkan susunya, ada adjust milk gitu, lalu kemudian ada hot food gitu ya, menghangatkan makanan, sama ada juga disinfect gitu, sterilize gitu. Nah apa namanya, aku sih suka banget ya sama si Beer ini, karena si Bir ini tuh bisa mempertahankan temperatur yang kita mau kalau misalkan mau menghangatkan si botol susu anak gitu ya, botol susu si dede. Nah itu tuh bisa misalkan kita mau di temperatur yang 40 derajat Celcius gitu ya selama 2 jam, itu tuh bisa banget di setel aja di temperatur segitu. Si Bir ini tuh bakalan set sampai temperaturnya segitu terus gitu. Overall kalau untuk perlengkapan ibu dan perlengkapan asik sih sebenarnya seperti itu. Yang penting-penting banget yang harus dibeli juga sama bunda-bunda yang lagi menunggu kedatangan si buah hati. Nah aku nggak pakai bantal menyusui karena nanti aku tuh sebenarnya pakai bantalnya si dede gitu, yang bantal kecil. Nanti aku cerita ya pas kalau misalkan kita lagi ngomongin perlengkapan tidur bayi. Nah, kali ini aku mau sharing terkait dengan kebutuhan bayi baru lahir apa aja yang harus dibeli dan wajib dibeli oleh bunda ya. Yang pertama kali adalah baju, satu set baju lengan panjang dan celana panjangnya. Ini aku tuh beli di Shopee, ini mereknya Lilus Wagi. Bahannya tuh kayak kaos gitu, celananya juga celana panjang. Warnanya ada warna biru sama ada warna coraknya gitu bun. Nih belinya juga di Shopee ya. Lalu kemudian itu tadi mereknya dari Lilus Wagi. Lalu kemudian ada merek dari Velvet. Ini juga untuk yang bayi baru lahir. Tuh tangannya juga tangan panjang. Lalu kemudian ada juga satu lagi, ini tangan panjang juga. Ini dari Cutie Baby Wear. Belinya juga di Shopee. Bahannya adem-adem semua. Kenapa aku beli dari 3 brand yang berbeda? Itu biar ngerasain sih sebenarnya yang paling enak yang mana. Tapi untuk ketiga brand ini tuh bener-bener enak. Jadi saranku kalau misalkan emang baju setelan baju panjang gitu, sebaiknya bunda bisa beli 3-6 buah itu untuk usia 0 sampai insya Allah kepake lah sampai 6 bulan. Lalu kemudian
satu set baju lengan pendeknya dan celana panjang. Ini aku beli di Baby Cio, mereknya, di Shopee juga. Lalu kemudian aku beli juga ini yang mereknya Nova, yang warna pink. Lalu kemudian aku juga beli yang Baby Cio kayak gini, sama celananya. Nah, itu juga belinya di Shopee. Ini kebanyakan kalau yang baju lengan pendek dan celana panjangnya, aku kebanyakan mereknya itu Baby Cio ya bun. Nah, ini ketiga baju yang aku miliki itu bahannya enak-enak, bahannya kaos gitu, jadi nggak anget di badan bayi. Lalu kemudian itu tadi adalah baju lengan pendek dan celana panjangnya. Sekarang kita ada juga baju lengan pendek sama celana pendeknya. Ini baju lengan pendeknya aku beli di Cutie Baby Wear. Ada juga yang bentuknya kimono itu bun, itu beli juga di Cutie Baby Wear. Itu udah satu set sama celana pendeknya. Sama ada juga yang aku beli dari mereknya Mio gitu. Ini warnanya merah banget ya bun ya, biar ngejreng gitu. Kalau misalnya anak cewek kan pakai baju merah lucu jadinya. Itu juga sama satu set celananya. Ini belinya juga di Shopee. Tuh, itu adalah baju lengan pendek dan celana pendeknya. Kalau yang ini mungkin 3 buah juga cukup ya bun, 3 sampai 6 buah sih bisa dibeli. Itu yang baju lengan pendek sama celana pendeknya. Setelah itu ada baju lengan pendek lagi, tapi ini sama celana popnya. Ini mereknya dari Baby Cio. Ini kalau misalkan lagi berjemur atau kalau misalkan lagi udaranya panas terus mau pakai celana pop, itu lucu juga. Jadi disediain aja bun. Lalu ini juga ada baju kutungnya sama celana popnya. Ini aku ada 2, yang warna putih sama yang warna merah, garis-garis gitu. Nah, ini disediain bun, kalau menurutku sih worth it, bisa disediakan 3-6 buah ya. Itu insya Allah kepake sampai babynya nanti usianya 6 bulan. Tuh. Ini tuh biasanya dipakai kalau yang baju kutung sama celana pop kalau misalkan lagi mau berjemur. Kalau misalkan anginnya lagi gede kan kita nggak mungkin ya ngebuka bajunya si dede semuanya. Jadi ya udah dibuka sama pakai baju kutung sama celana pop aja gitu bun. Lalu kemudian kita beralih ke jumper. Kalau anak sekarang kan kayaknya lucu banget ya pakai jumper. Nah, aku ada tips kalau jumper itu. Ini adalah jumper yang tangannya pendek tapi kakinya bolong. Ini mereknya Fluffy, bagus, bahannya lembut juga. Lalu kemudian ada jumper yang tangannya pendek sama kakinya juga adaan gitu, jadi nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan emang bener-bener sampai kelihatan pahanya banget, kalau ini masih kayak nutupin gitu. Ini dari Aruchi, aku belinya di Shopee juga. Lalu kemudian ini ada yang jumpernya tangan panjang dan kakinya panjang. Aku belinya size S, kenapa? Biar bisa dipakai sih sebenarnya sampai 6 bulan. Kalau takutnya si dede pertumbuhannya cepet gitu. Kalau yang tadi kebanyakan kalau jumper sebaiknya dibelinya tuh yang ukuran S bun, ukuran yang 3-6 bulan, soalnya biar kepake. Nah, kalau misalkan si bayi itu baru lahir biasanya pertumbuhannya cepet ya, jadi nggak apa-apa sih kalau menurut aku belinya tuh untuk jumper ini ya sediain aja 3-6 buah sih, insya Allah bisa kepake kok gitu. Yang penting jangan terlalu mubazir kalau misalkan mau beli sesuatu bun gitu. Jadi kita benar-benar belinya tuh yang dibutuhkan sama si baby. Lalu kemudian kalau jumper tadi 3-6 buah juga ya. Untuk bajunya lagi, ini adalah baju mainnya. Jadi baju mainnya tara, karena perempuan lucu ya. Ini beli juga di Cutie Baby Wear. Jadi kayak kalau misalnya mau pergi vaksin gitu, jadi pakai aja baju kayak gini biar lucu anaknya teh. Terus ada juga baju mainnya, baju warna hijau tuh, ada topinya nanti.
ini tuh kayak baju main gitu, perlu dibeli sih bun menurut aku, karena kalau misalkan kita lagi ngajakin dedenya pergi main itu kan jadinya ini ya ada baju perginya gitu. Ini juga dikasih sama tanteku, terima kasih ya Ete. Lalu kemudian nah ini dia, ini adalah gamis. Aku tuh beli gamis gitu buat si dede, sama ada kerudungnya. Belinya di Shopee juga bun, kerudungnya gitu tuh, belinya di Shopee. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan nanti lebaran, ada lebaran Idul Adha ya sebentar lagi, si dedenya bisa pakai gamis, jadi lucu gitu sih sebenarnya kenapa pakai gamis tuh. Kalau misalkan untuk baju berpergiannya ini, tips dari aku, untuk baju perginya bisa dibeli 3-6 buah, terus beli satu untuk baju gamisnya gitu. Kalau misalkan yang beragama Islam ya, biar bisa dipakai untuk Idul Adha, Idul Fitri gitu. Nah lanjut lagi itu dari baju, sekarang kita pergi ke singlet. Singlet ini aku singletnya biasa aja sih sebenarnya, ini dari merek Libby kayak gitu, biasa aja. Tapi aku belinya agak banyak, belinya 6 buah karena si dede aku belinya 12 buah. Ini kalau yang di sini ada 6 buah aja. Itu tuh kenapa beliin 12 buah, karena kan si dede itu mandi pagi pasti harus ganti ya pakai singlet, terus pas dilap sore atau mandi sore juga ganti kan. Jadi biar ini sih banyak persediaannya aja gitu. Nah itu beli yang warna putih semuanya, karena kan nanti ketutupan sama baju. Habis itu untuk topi, aku ada 2 macam. Ada topi ini, tapi kalau misalnya mau keluar-keluar, sama ada kayak bentuknya turban gitu. Kalau yang bentuk turban itu aku emang ini sih beli buat lucu-lucuan si dede aja gitu. Tapi berguna juga kalau misalkan ada angin, nanti kita langsung pakein turban aja. Lalu ini di sini ada kacamata berjemur. Jadi si dede kalau misalkan nanti berjemur itu tuh kayak ditutup matanya gitu, biar nggak kena matahari langsung. Karena anakku perempuan, jadi beli bandana juga. Ya ini bunganya besar ya, jadi biar menandakan dia ada perempuan gitu. Tuh, nah lalu kemudian untuk apa namanya, kayak sarung tangan mittensnya, ada mobil. Untuk sarung tangan mittensnya ini kayak gini, ini mereknya Libby. Aku beli online juga, sepasang, ada sarung tangan, ada sarung kakinya, warnanya warna macem-macem kayak gitu bun. Bahannya halus juga. Kalau untuk bayi baru lahir sih harus banget punya sarung tangan mittens ini ya. Nah selain merek Libby, aku juga punya mereknya Little Farmer House, ini yang warna hijau botol ini. Kalau misalkan yang tadi si Libby kan dia karetnya tuh gini ya bun ya, kayak habis gitu. Kalau yang Little Farmer House itu kayak gini, apa namanya, kayak ada kerutannya gitu. Bahannya sama-sama enak. Kenapa dibeli 2 macam? Ini aku punya 2-3 buah karena biar ganti-ganti aja bun gitu. Terus kita beliin si dede itu kaos kaki, karena dia pasti akan pakai kaos kaki ya. Sama yang kayak gini juga. Nah lalu habis itu kita belikan juga sapu tangan, telapak tangan. Sapu tangan ini aku belinya juga online shop di Shopee. Ada 3 warna, hijau, kuning, sama biru. Bahannya lembut. Kalau misalkan lagi ngelap-ngelap ada yang basah, itu dilap aja pakai kain lap itu. Sama aku juga beli yang tadi kan salur-salur. Kalau yang ini tuh kayak ada motifnya gitu, ini 3 buah juga. Ini mereknya juga Libby, belinya online juga. Nah untuk ngelapnya juga aku tuh beli handuk Good Morning, karena percayalah handuk ini tuh pasti kepake banget untuk ngelap apapun. Jadi dibeli aja menurutku, kayak 3-6 buah itu bakal worth it banget. Ngelap keringat si ibu juga bisa pakai handuk Good Morning ini gitu. Lalu kemudian aku juga beli gurita untuk anakku baru lahir. Ini tuh ada warnanya 4 warna, merah, kuning, biru, sama hijau. Bentukannya tuh tinggal kayak gini bun. Jadi tinggal
di perutnya tuh dipasangin aja si gurita ini. Cuma kalau sekarang Bun, pada saat ya zaman sekarang tuh gurita tuh jarang dipakai sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan emang mau pakai, gak apa-apa, pakainya yang langsung pakai kayak gitu, jadi nggak usah yang diikat-ikat gitu karena ribet. Lalu kemudian aku punya juga selimut. Pada saat nanti anaknya baru lahir terus baru mau pulang ke rumah, itu kan harus pakai selimut ya. Pakai selimut kayak gini biar lucu gitu. Ini bahannya dari rajut. Belinya juga online shop dari Shopee. Tuh, nah gitu sih Bun. Lalu kemudian ada yang paling penting lagi untuk bayi baru lahir, yaitu bedong. Bedong di sini aku beli, ada bedong yang bahannya kain. Ini ada 3 warna, biru, kuning, hijau. Ini mereknya Libi juga gitu ya. Ini tuh bisa dipakai kalau misalkan mau ngebedong si dede ataupun jadi alas tidurnya. Nah kalau tadi kan itu ini ya yang berwarna. Ada juga yang dia bercorak. Ini mereknya Libi juga, coraknya kayak gini, sama kayak gini. Kenapa bercorak? Jadi biar ganti-ganti kalau misalkan emang bajunya lagi rame gitu, bajunya si dede, aku pakai bedongnya yang gak ada coraknya. Tapi kalau misalkan bajunya polos, itu aku pakai bedongnya yang ada coraknya gitu. Sama kalau tadi kan bahannya kaos, aku juga beli ini dari Bedong Nari itu. Ada motor dulu. Jadi dari Bedong Nari ini itu tuh bahannya kain, jadi biar nggak terlalu panas. Kalau misalkan udaranya agak dingin, lebih baik aku prefernya itu bunda-bunda pakai bedong yang bahannya kaos. Tapi kalau misalkan untuk bahannya kain kayak gini, itu tuh ketika udaranya tuh cukup panas, jadi biar si dedenya juga nggak kepanasan. Ada macam-macam warnanya, warna biru, kuning, sama hijau. Itu yang motifnya total-total. Aku belinya juga online shop gitu Bun. Sebenarnya kurang lebih ini semua bakalan kepake banget sama bunda-bunda yang baru akan melahirkan seorang anak, karena usia anakku kan sekarang udah 3 bulan, hampir 4 bulan ya Bun ya. Jadi itu adalah tips beberapa list pakaian dan juga barang-barang yang memang harus dibeli sama bunda-bunda yang insya Allah sebentar lagi akan kelahiran seorang anak gitu. Nanti aku list juga ya apa aja barang-barangnya dan jumlahnya berapa aja. Terima kasih telah menonton part 1. Sampai jumpa di video berikutnya.